Email Putri Cahyati, mantan istri Sirajudin Mahmud, angkat bicara. Benarkah Zaskia Gotik jadi pelakor dari pernikahannya dulu? Kangen sekolah, Tisa Biani belajar online pakai kemeja putih nih. Segitu rindunya kah guys? Dinyinyiri netizen karena pelihara anjing, kira-kira gimana ya tanggapan Rina Nose? Eits, tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar Ramadan kalian makin mantul alias mantap betul. Hai Mantul Lovers, gak sabar ya mau lihat informasi sederet selebriti paling gebiar seantero YouTube. Mantul Lovers, ada update terbaru nih dari pernikahan Zaskia Gotik dan suaminya Sirajudin Mahmud. Resmi menikah siri 22 April 2020 lalu, kini keduanya telah hidup bahagia. Di tengah kebahagiaan mereka, muncul nama email Putri Cahyati, mantan istri dari sang suami. Menanggapi momen bahagia pria asal Balikpapan itu, mantan aktris berusia 31 tahun itu akhirnya angkat suara nih. Benarkah tak ada silaturahmi kepada keluarganya bahwa sang mantan hendak menikah lagi? Alhamdulillahirrabbilalamin, pada tanggal 22 bulan April tahun 2020 ini kita melangsungkan pernikahan, memang secara agama betul, dan alhamdulillah banget. Tempatnya di rumah Neng sendiri, yaitu di Cikarang. Otomatis dari keluarga hadir semua ya, dari abah. Alhamdulillah, abah, emak, kakak, adik, terus dari pihak suami juga ada perwakilan dari kakak ya, karena memang kondisinya saat ini kan lagi social distancing ya, jadi tidak bisa kumpul banyak orang. Tidak bisa kumpul banyak orang, jadi ada beberapa orang aja di rumah itu. Iya gitu, maksudnya tuh jadinya tuh aku lebih kayak ke keluarga aku sih, maksudnya tuh mereka tuh lebih kenapa gitu kan, kok begini karena kan kalau keluarga aku banyak kan orang tua ya, jadinya kalau kita misalnya nggak bisa ngejelasin nantinya kan susah juga, apalagi keadaannya lagi seperti ini. Jadi kayak aduh ini ya Allah gitu, pernikahannya dikabarin nggak gitu. Oh kalau itu ada kan memang komunikasi, saya kan nggak pernah berkomunikasi. Jadi komunikasi memang sama anak saya, jadi anak saya yang tahu gitu. Terus udah gitu kan memang komunikasi saya dengan keluarga mantan itu kan memang baik-baik aja, jadi udah pada tahu gitu. Diketahui Email dan Sirajudin telah bercerai sejak tahun 2018 lalu. Selain itu, sempat ada isu bahwa keduanya berpisah lantaran kehadiran orang ketiga Mantul Lovers. Setelah banyak pihak yang tahu bahwa Email dan Zaskia Gotik telah saling mengenal sejak tahun 2014, banyak yang bilang bahwa sosok Eneng si goyang itiklah yang jadi pelakornya nih. Lalu, apa benar pelantun 1 jam saja itu adalah penyebab pernikahan Email dan Sirajudin kandas? Aku mau klarifikasi juga ya. Jadi kan banyak tuh yang bilang katanya ini pelakor lah gitu-gitu. Bukan. Jadi aku juga mau jelasin bahwa nggak ada hubungannya Zaskia ini sama perpisahan aku. Jadi yang disebutkan selingkuhannya si itu tuh ya bukan Zaskia ini. Jadi aku kenal sama dia itu karena kan asistennya dia itu dulu teman aku juga. Dan aku kenal sama Gotik itu bukan baru, tapi memang pas lagi sekitar 2015 apa 2000 berapa gitu. Pernah aku sempat karena ya kayak gini, aku nggak ada kerjaan di rumah, jadi apalah iseng-iseng gitu kayak jualan tas sama apa, nah dikenalin lah. Nanti kalau ada, aku juga kan kebetulan punya desain baju itu dari 2000, aku lupa ya 2016 sampai 2014 sana aku masih di sana gitu. Nah kebetulan baru terrealisasikan saat kemarin.
Dan saat kemarin ketika dia pakai baju, memang aku belum tahu kalau lagi dekat gitu. Oh, aku nggak pernah komunikasi sama Zaskia ya, aku nggak pernah komunikasi. Aku nggak pernah POA, jadi itu memang asisten sama asisten aja sih. Kita intinya menghindari fitnah. Menghindari fitnah, terpaksa kami lakukan secara agama dulu. Usai muncul di hadapan awak media dan angkat suara tentang pernikahan sang mantan dengan pedangdut asal Cikarang itu, Email juga mengatakan bahwa Sirajudin masih punya kewajiban atas anaknya. Memang dari pernikahannya yang sudah kandas, keduanya dikaruniai seorang anak bernama Akila Ramadhani. Kerap berkomunikasi untuk urusan masa depan anak, apa iya keduanya sudah merencanakan pertemuan tertutup guna membahas masa depan anaknya? Pokoknya berkaitan dengan mantan nggak usah dibahas. Baik. Karena kalau itu dikasih celah nanti Panjang wartawan lagi urusan. kemana-mana lagi. Enggak sih, kemarin itu terakhir dia ada pernah bilang katanya mau ketemu untuk membicarakan masa depan anak sih, bukan sebelum menikah. Jadi bukan membicarakan pernikahannya, tapi membicarakan masa depan anak sebelum menikah. Jadi mau ketemu katanya gitu. Dan saya bilang kalau mau ketemu itu maksudnya masalah gampang ya, maksudnya yang mau dibicarakan ini dulu tentang apa gitu. Tapi setelah saya respon beberapa hal yang memang itu kewajiban yang memang harus diinin sama beliau, tidak ada tanggapan lagi gitu. Enggak sih, karena memang aku udah tahu sebelumnya. Kemungkinan ada, karena memang masih ada tanggung jawab dari dari mantan suamiku itu terhadap aku dan Gila, dan memang kita sedang melihat waktu yang memang cocok. Saya tadi mendengar suara ya. Itu kenapa kalian di sini dan kamu? Hayo, siapa yang selama hampir 2 bulan kerjaannya cuma rebahan dan gak produktif? Ayo Mantu Lovers, semangat! Meskipun di rumah aja, kalian harus tetap berkembang. Gak dipungkiri ya, sejak social distancing diberlakukan 16 Maret lalu, serta kali ini PSBB sudah diberlakukan sekitar Jabodetabek, banyak kok yang bosan karena di rumah terus. Sama seperti aktris muda Tisa Biani Azara nih. Mengaku boring abis almost 2 months di rumah aja, tapi Tisa nggak mau nyerah dengan keadaan. Alhasil ia lakukan berbagai kegiatan produktif seperti beribadah, olahraga, hingga belajar online. Uniknya karena rasa rindu terhadap sekolah, Dara 17 tahun itu sampai bela-belain pakai kemeja putih selama belajar online loh, supaya rindunya akan sekolah terbayar. Lucu ya Mantu Lovers? Nah, ini dia tips karantina anti-boring ala Tisa Biani. Gimana, kalian udah pada bosan belum di rumah aja? Atau malah justru lebih produktif selama di rumah aja? Nah, kali ini aku mau kasih tahuin kegiatan aku selama di rumah aja tuh biasanya ngapain sih. Dan kalau misalnya jam 9 pagi kayak gini, biasanya aku mau siap-siap untuk olahraga pagi. Nah, kira-kira kalian pada penasaran deh? Pokoknya ikutin terus kegiatan aku hari ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegangan tangan. And down. Good. 6, pegangan tangan, touch the floor and down. 2, 3. Keep it up. Bawa ke atas. Bisa. Sekarang tarik elbow. Move your hip. Good. Ke atas. Kalau sekarang aku mau persiapan untuk ujian di sekolah, jadi ujian dari moda daring online gitu. Terus kayak walaupun aku di rumah tapi tetap harus pakai kemeja putih biar kesana kayak tetap menjalankan sekolah.
Selain itu, cewek ABG nan cantik ini yang memerankan berbagai film tersebut gak habis akal untuk membuat hari-harinya jauh lebih berarti. Beberapa waktu lalu, ia membumi alias turun ke jalan untuk membagikan makanan bagi orang-orang yang kurang mampu. Tampak happy saat melakukan aksi sosial tersebut. Ini dia momen berbagi sesama Tisa Biani di sekitar kediamannya. Datangnya bulan suci Ramadan, apalagi di tengah pandemi COVID-19, bikin tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya ya Mantul Lovers. Bahkan hal tersebut juga dialami oleh Rina Nose nih. Gak cuma seperti yang disebut di atas tadi, this time Rina jalani bulan puasa ditemani oleh sang suami Joski Falasa Artsen. Pasti beda lah ya, sekarang kan sudah jadi suami istri. Kira-kira seperti apa ya keduanya menjalani momen spesial di bulan Ramadan ini? Yang biasa saya lakukan di rumah adalah melakukan hal-hal yang biasa dilakukan sama orang-orang pada umumnya. Cuci piring, masak, baca buku, baca-baca berita atau apapun. Ini juga jawabannya sebetulnya masih sama, selayaknya pasangan-pasangan pada umumnya pada saat bulan puasa pasti menyiapkan banyak hal ya, sebenarnya sama-sama aja sih dari tahun ke tahun gitu. Setiap ada bulan puasa, oh buka puasa, oh ada sahur, ada apa, sama aja sih. Flashback dikit gak apa-apa lah ya. Beberapa waktu lalu, netizen sempat membanjiri postingan Rina Nose di akun sosial medianya nih. Bukan tanpa alasan, Rina yang saat itu mengunggah momen bersama anjing peliharaannya menuai komentar dari netizen. Mending kalau tanggapannya positif. Lah, ini justru banyak yang nyinyir tentang postingan tersebut. Ngeliat banyak jempol netizen yang gak bisa dikontrol, lalu seperti apa ya siasat Rina Nose menghadapi mereka semua? Menurut saya itu semua komentar yang sangat umum bisa kita temui di negara kita ya. Jadi ya pasti berkutat di situ-situ aja gitu. Jadi itu sudah sangat biasa gitu. Nah sementara kalau mau tanya tanggapan saya, kan tanggapannya udah bisa dilihat di postingan saya. Saya juga membalas beberapa komentar dan memberikan pandangan buat mereka, karena saya juga melihat segala sesuatu itu dari berbagai sisi kayak gitu ya. Jadi kalau buat saya nih, ini buat saya pribadi, sekali lagi ini buat saya pribadi, bukan buat siapapun, ini buat saya pribadi ya. Jadi bagi saya memelihara anjing itu tidak lebih buruk dari memelihara burung atau binatang-binatang lainnya gitu. Seperti memelihara kucing kayak gitu, itu nggak lebih buruk kalau bagi saya. Sekali lagi ini bagi saya ya, bukan buat orang lain, ini bagi saya. Karena anjing itu kan karakternya periang dan dia itu bisa bermain bersama majikannya. Kalau lagi main tuh kayak ada kontak emosional, kontak secara langsung gitu sama mereka. Untuk orang-orang yang pencinta binatang, terutama pencinta anjing, pasti mereka akan sangat paham gimana rasanya memiliki atau memelihara hewan yang satu ini gitu. Jadi sebetulnya itu mah memang kebiasaan orang aja kan ya. Kita juga suka kok mencari kesalahan orang, apapun juga pasti dicari-cari kan kesalahannya. Dan rata-rata semua kesalahan orang yang kita lihat sangat subjektif sekali. Ya itu wajar, itu bisa terjadi di mana-mana. Bukan cuma untuk aku aja, tapi untuk orang-orang yang memang bukan artis pun juga sama seperti itu. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Amar Zoni dan Irish Bella dapat banyak berkah nih di bulan Ramadan tahun ini. Mulai dari Irish Bella yang berulang tahun ke-24 tanggal 23 April, menanti kelahiran calon bayi, hingga 28 April kemarin adalah ulang tahun pertama dari pernikahannya. Even situasi di tengah pandemi COVID-19 begini, tapi keduanya tetap bersyukur loh Mantul Lovers. Soalnya baik Amar maupun Irish bisa lebih meluangkan waktu untuk beribadah. More than that, they admit it.
bahwa kini keduanya jadi lebih religius. Wah, lalu seperti apa ya keseruan Amar dan Iris Bella di bulan Ramadan kali ini? Yang pastinya sih mungkin lebih religius, apalagi kan kita juga kemarin pulang dari umroh ya, segitu. Terus kita juga alhamdulillah setelah itu bisa umroh lagi bersama keluarga kita. Jadi bener-bener apa ya, menanti banget sih bulan puasa. Apalagi kan yang saat ini, yang di tahun ini aku pengen usaha juga untuk bisa berpuasa walaupun lagi mengandung, karena tahun sebelumnya kan nggak ikutan puasa, jadi tahun ini pengen banget. Memang puasa tahun ini sangat spesial ya. Kenapa spesial? Karena di saat itulah kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari cara puasa yang benar. Cara puasa itu kan bukan cuma menahan makan dan minum plus nafsu, tapi kan banyak sekali yang harus kita tahan. Plus juga ibadah kita harus bisa ditingkatkan lagi di bulan puasa ini. Karena kalau puasa-puasa sebelumnya kita berpikir bisa buka puasa bersama atau sahur on the road dan lain-lainnya, tarawih di masjid ya. Ya dengan keadaan seperti ini mungkin kita harus bisa lebih dekat lagi dan lebih gampang sebenarnya untuk bisa. Sebenarnya ya sebuah keringanan dari Allah, tapi sebuah ujian juga. Salah satu perubahan yang paling tampak dari perubahan Iris Bella adalah pada penampilannya. Mantu lovers juga pasti pay attention deh bahwa sejak menikah dengan Amar setahun lalu, Iris mengubah penampilannya dari yang terbuka jadi tertutup dan menggunakan hijab. Mengaku sudah hijrah, benarkah semua itu lantaran kemauan Iris sendiri atau justru dipaksa oleh suami ya? Kalau titik hijrah untuk aku sih mungkin di saat menikah ya, karena kan di situ kan kita benar-benar sama-sama memutuskan ingin ke jalan yang lebih baik, pengen hijrah juga saat itu. Dan alhamdulillah dari situ kan pelan-pelan tuh kita ya berubah ke arah yang lebih baik dari fisik ya, dan dari cara kita berpikir, menjalankan hidup juga kita mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Dan begitu banyak cobaan yang membuat kita semakin kuat juga sampai saat ini. Alhamdulillah diberikan banyak keberkahan. Awalnya sih turning point untuk aku pribadi sih ya karena kita menikah ya, dari situ ya mulainya. Beda sih ya, pasti beda lah ya, namanya tertutup pasti lebih beda gitu. Tapi sekarang sih udah mulai terbiasa dan sudah mulai nyaman juga. Dan untuk masalah rezeki sih alhamdulillah, kan selalu ya orang-orang kan takut berhijab karena nanti nggak banyak job dan nggak banyak tawaran kerjaan yang lain yang pokoknya mungkin lebih menarik lah gitu daripada berhijab, tapi ternyata enggak. Gak cuma makin religius, perubahan menjadi lebih baik atau hijrah juga harus disupport dengan aksi nyata ya. Nah, persis banget nih mantu lovers kayak yang dilakuin sama Iris Bella. Ya, wanita berusia 24 tahun itu kini telah berhijrah bahkan hingga ke penampilannya nih. Alhasil semua pakaian terbukanya dulu sudah nggak dipakai lagi. Daripada kebuang gitu aja, Iris pun menjualnya dan hasil penjualannya disumbangkan bagi yang membutuhkan. Wih, positif banget ya mantu lovers. Jangan berhenti untuk berbagi pada sesama ya. Ada beberapa yang dibagi-bagi ke keluarga, ada beberapa yang kami jual juga, yang dijual kayak garage sale gitu, terus nanti hasil dari penjualnya itu kita sumbangin gitu. Jadi ya begitu, paling kita sumbangin sih, lebih banyaknya disumbangin. Gimana mantu lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih mantu lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul lovers. Mantul, mantap betul! Oke semuanya, jangan lupa untuk nonton terus Mantul di YouTube, di like, di subscribe, dan di komen. Dadah!